Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Sendang, kepada Bapak Ibu Guru SDN Negeri 1 Sendang yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali di sekolah kita tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita menunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan Bapak Ibu Guru, termasuk Ketua Komunitas Belajar SD Negeri 1 Sendang, Bu Rian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya ingin menyampaikan rencana tindak lanjut dari program yang masih saya ikuti, yaitu diseminasi PKG PJOK. Jadi di dalam PKG PJOK itu kita dilatih kembali bagaimana cara menerapkan pembelajaran PJOK yang baik dan benar, dan ada beberapa ilmu-ilmu baru yang diterapkan khususnya dalam pendidikan gerak. Jadi untuk rencana tindak lanjut saya ini itu mengenai yang pertama, yaitu meningkatkan kebugaran jasmani siswa melalui festival senam kreasi. Jadi dalam diseminasi PKG PJOK itu, untuk rencana tindak lanjut ini itu harus disampaikan pada komunitas belajar sekolah. Jadi untuk yang saya buat ini itu adalah mengenai senam kreasi. Jadi slogannya adalah mari bugar bersama. Itu adalah slogan yang saya ambil terkait dengan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya latar belakangnya adalah saya mengamati bahwa perkembangan teknologi saat ini itu adalah sangat cepat sekali. Jadi kemajuan global ini tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga melahirkan dampak negatif juga. Gaya hidup yang kerap disebut sebagai penyakit duduk. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan di mana seseorang tidak hanya melakukan aktivitas fisik saja, atau seseorang itu tidak banyak melakukan gerakan. Jadi dengan semakin majunya teknologi ini, semakin banyak orang yang bekerja, bermain, dan hidup di depan layar LCD. Contoh kecil saja, sudah banyak smartphone yang dimiliki oleh semua orang, termasuk dengan gadget juga. Selanjutnya ada beberapa dampak positif dari kemajuan teknologi ini, yang khususnya membuat pembelajaran PJOK ini semakin menarik dan disukai peserta didik. Dan untuk program adalah membuat festival senam kreasi. Jadi senam kreasi ini merupakan jenis senam yang menggabungkan gerakan-gerakan bebas dan kreatif, seringkali diiringi musik. Jadi gerakan-gerakan ini dirancang untuk melatih berbagai kelompok otot, meningkatkan fleksibilitas dan koordinasi tubuh. Selain itu, senam kreasi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan baik fisik maupun mental juga. Selanjutnya, tujuan dari program yang saya buat ini adalah harapannya dari program festival senam kreasi ini, selain bermanfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan, juga dapat dijadikan sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Selain itu, senam kreasi juga memiliki beberapa manfaat, yaitu diantaranya meningkatkan kebugaran, selanjutnya membakar kalori, meningkatkan kesehatan jantung, menjaga kesehatan tulang, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, juga menjaga kesehatan mental. Selanjutnya untuk capaian pertama, saya
menyampaikan program ini dulu kepada kepala sekolah untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya saya melakukan koordinasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran tentang tugas saat kegiatan ini nanti berlangsung. Kemudian melakukan asesmen awal kepada peserta didik tentang festival senam kreasi. Jadi apakah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu antusias untuk mengikuti senam ini. Selanjutnya membuat kesimpulan dari asesmen yang telah dilakukan di setiap kelas, kemudian membuat jadwal latihan untuk guru dan siswa dalam membuat senam kreasi. Selanjutnya melakukan sosialisasi penerapan nilai senam kreasi kepada guru dan juga peserta didik. Dan yang terakhir yaitu membuat jadwal pelaksanaan dengan seluruh warga sekolah kapan dilaksanakan RTL ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi pelaksanaan festival senam kreasi ini dilaksanakan oleh semua guru, itu baik dari siswa kelas bawah, kelas 1, 2, 3 maupun baik siswa kelas atas, kelas 4, 5, dan 6. Jadi semua warga sekolah akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan kegiatan ini rencananya adalah dilaksanakan setiap akhir semester setelah kegiatan sumatif akhir semester selesai. Nah, selanjutnya ini adalah struktur organisasi yang ada di SD Negeri 1 Sendang, mulai dari kepala sekolah, selanjutnya ketua komunitas belajar, mulai dari guru kelas 1 sampai kelas 6, berikut juga guru mata pelajaran, dan saya guru PJOK itu sebagai koordinator dalam program tersebut. Oke, selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi saya mengamati kalau di sekolah ini sudah memiliki beberapa aset. Yang pertama aset manusia, itu diantaranya kepala sekolah, guru, siswa, dan juga wali murid itu sudah ada. Selanjutnya aset sosial, itu SD Negeri 1 Sendang memiliki komunitas belajar yang sudah terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya untuk aset finansial, SD Negeri 1 Sendang itu sudah mendapat bantuan operasional atau bantuan BOS. Selanjutnya aset fisik. Jadi di SD Negeri 1 Sendang yang saya amati sudah gedung sekolah sudah layak, sudah memenuhi standar lah untuk dalam pelaksanaan ini. Kemudian memiliki LCD proyektor juga nanti dalam latihan, kemudian juga memiliki komputer, memiliki printer, memiliki sound system, dan ada jaringan listrik, wifi juga. Saya mengamati ini setiap guru sudah memiliki laptop dan juga HP. Jadi ini semakin mendukung kegiatan ini dapat dilangsungkan. Selanjutnya rencana dan evaluasi. Jadi evaluasi kegiatan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan evaluasi yang relevan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian aspek yang dievaluasi ini adalah yang pertama perencanaan dengan indikator. Yang pertama kesesuaian perencanaan dengan tujuan festival, kemudian kelengkapan dan kejelasan dokumen perencanaan. Ada 2. Selanjutnya aspek yang dievaluasi berikutnya adalah pelaksanaan dengan indikator yaitu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, kemudian keterlibatan peserta dan panitia, selanjutnya kualitas fasilitas dan perlengkapan, kemudian efektivitas promosi dan publikasi. Selanjutnya untuk aspek hasil, ini indikatornya ada 4. Yang pertama jumlah peserta yang hadir, kemudian tingkat partisipasi aktif peserta, selanjutnya pencapaian target peserta dari berbagai kalangan, selanjutnya tingkat kepuasan peserta dan panitia dalam kegiatan festival senam kreasi ini. Kemudian aspek dampak. Jadi aspek dampak ini ada 3 indikator. Yang pertama perubahan perilaku peserta didik terkait dengan olahraga, kemudian peningkatan kesadaran akan pentingnya senam kreasi, selanjutnya kontribusi terhadap peningkatan gaya hidup sehat untuk berkelanjutan. Jadi festival ini, di program festival ini diadakan tidak hanya cukup di sekolah, akan tetapi nantinya setelah kegiatan ini selesai, anak-anak juga harapannya dapat diimplementasikan saat di rumah maupun di tempat untuk mengisi waktu luang. Kemudian kemungkinan dan tantangan.
ada beberapa yang saya amati mungkin ketika nanti program ini berjalan. Yang pertama yaitu minat dan motivasi siswa. Nah, minat dan motivasi siswa ini kadang naik kadang turun, jadi mungkin ada kejenuhan, ada juga perbandingan fisik antara kelas bawah dan kelas atas, terus mungkin kurangnya variasi dalam gerakan senam kreasinya, kemudian fasilitas dan peralatan. Ini mungkin ada beberapa ruang nanti yang berbenturan dengan kegiatan lain, jadi ruangannya mungkin ada yang terbatas atau ada peralatan yang kurang memadai. Juga ini kondisi lingkungan, karena untuk kondisi lingkungan ini tergantung pada cuaca, karena kita tidak bisa menentukan cuaca. Misal untuk pelaksana kegiatan hari Sabtu ataupun hari efektif yang hari Senin atau Selasa, tapi kita tidak bisa memprediksi cuaca yang sedang terjadi saat itu. Selanjutnya sumber daya manusia. Jadi mungkin ada beberapa yang belum berpengalaman, terus lagi jumlah siswanya berbeda, ada yang sedikit, ada yang banyak, terus mungkin ada kurang dukungan. Nah, tapi saya melihat ini tidak ada, cuma ini saya mengamati dari berbagai sudut pandang yang mungkin terjadi tantangan yang pelaksanaan festival senam kreasi ini. Kemudian ini waktu dan jadwal. Nah, mungkin bisa ditunda atau bisa belum terlaksana karena jadwalnya pertama padat, kemudian bentrok dengan kegiatan yang lain. Karena saya mengetahui di sini juga banyak sekali kegiatan aktif yang berjalan dan Bapak Ibu guru juga siswa itu terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian kondisi fisik siswa. Jadi kondisi kesehatan dan perbedaan tingkat kebugaran ini juga akan berpengaruh pada terlaksananya kegiatan senam kreasi ini. Karena seperti kita tahu ya, memang cuacanya hari ini tidak menentu. Nah, kemudian solusi, ini solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama yaitu variasi gerakan. Jadi selalu ubah gerakan senam agar tetap menarik dan menantang. Kemudian Bapak Ibu guru bisa melibatkan siswa dalam membuat gerakan baru. Karena kan kita mengetahui ketika anak-anak sudah menyukai suatu gerakan itu pasti dia akan langsung ingat. Selanjutnya kreativitas guru. Ini guru harus kreatif dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dan membuat gerakan yang menyenangkan. Jadi saya mengamati di sini sudah ada wifi, sound system, bahkan semuanya sudah memiliki smartphone. Nah, itu juga menjadi fasilitas pendukung dalam terlaksananya kegiatan ini. Untuk selanjutnya yaitu pembentukan kelompok. Ya, pembentukan kelompok ini jadi dibagi-bagi dari kelompok kecil supaya untuk memudahkan dalam mengawasi saat anak-anak itu latihan dalam melaksanakan senam kreasi. Dan juga dapat pendamping dapat memberikan perhatian secara maksimal dalam kegiatan senam kreasi ini. Nah, selanjutnya itu kerjasama dengan orang tua. Nah, jadi melibatkan orang tua untuk mendukung kegiatan senam ini di rumah. Jadi saya memperkirakan kalau hanya di sekolah itu tidak akan cukup waktunya. Nah, ketika nanti kita juga mendapat dukungan dari orang tua untuk terlaksananya kegiatan ini jauh lebih maksimal. Seperti itu. Jadi kita harus bekerjasama juga dengan orang tua. Selanjutnya penyesuaian gerakan. Jadi sesuai penyesuaian gerakan ini dimaksudkan untuk melihat kondisi fisik dan usia siswa. Tentunya kelas atas dan kelas bawah itu akan berbeda, beatnya senam itu akan berbeda, terus gerakannya juga akan berbeda. Untuk kelas bawah itu rencana itu senamnya itu juga mengikuti dengan lagunya, misalkan jalan di tempat juga jalan di tempat, menoleh ke kanan dan ke kiri juga nanti anak-anak juga mengikuti menoleh ke kanan dan kiri. Jadi mengikuti suara alunan iramanya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu penjadwalan yang efektif. Jadi dalam pengimplementasiannya ini memang harus saya berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru untuk mengatur jadwal supaya tidak bentrok dengan kegiatan yang lain, karena sekolah kita itu sekolah aktif, banyak kegiatan yang berjalan di sini.
Jadi memang harus benar-benar dikoordinasikan mengenai jadwal pelaksanaannya. Kemudian yaitu pemberian motivasi. Jadi memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang aktif dan berpartisipasi ini juga saya melihat sebagai bentuk anak-anak lebih semangat ketika kita memberikan pujian, memberikan motivasi meskipun gerakannya masih salah ataupun belum seirama dengan musiknya, akan tetapi ketika kita memberikan pujian ataupun penghargaan berupa verbal, itu anak-anak menjadi lebih semangat. Nah, baik, mungkin itu hasil dari rencana tindak lanjut yang saya rencanakan sebagai ini pemenuhan tugas dari program yang saya ikuti, yaitu diseminasi PKG PJOK tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung. Atas waktunya saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada sedikit masukan, saran mengenai program yang saya buat ini, supaya nanti kedepannya saya dapat memperbaiki dan bisa lebih baik lagi untuk dilaksanakan. Mungkin ada. Pakai mic ini ya. Cek. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak Tri. Saya rasa ini program yang sangat bagus sekali untuk sekolah kita, nggih, Bapak Ibu. Yang namanya tadi apa? Festival Senam Kreasi. Nah, ini kan kalau selama ini kan kita memang sudah rutin ya, kalau di sekolah kita sudah ada senam setiap hari Sabtu. Ya, dengan adanya festival senam ini saya rasa sangat bagus sekali. Utamanya saya menyoroti yang tentang itu tadi. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya anak saja, tetapi juga Bapak Ibu guru. Karena tadi apa ya? Yang di awal tadi ada penyakit duduk-duduk tadi. Penyakit apa itu? Duduk. Penyakit kurang gerak. Kurang gerak. Jadi yang kurang gerak bukan hanya siswanya saja, tetapi kita sebagai guru-gurunya sepertinya ya juga membutuhkan ini, Bapak Ibu. Iya. Kemudian manfaatnya saya rasa sangat banyak untuk festival senam kreasi ini. Selain menggali potensi tentang senam kreasi, ini mungkin juga bisa digabungkan dengan budaya yang ada di sekitar kita, Pak Tri. Jadi gerakannya senam itu anak-anak bisa mengambil dari budaya yang ada di sekitar kita. Ya, terus yang terakhir, saya rasa kegiatan ini juga bisa meningkatkan mental anak, terutama anak-anak yang berada di kelas bawah. Kalau selama ini mungkin yang jadi instruktur di depan saat senam hari Sabtu itu kan biasanya kelas atas. Nah, mungkin kalau kita mengadakan festival ini kemudian senamnya menjadi bermacam-macam, jadi anak kelas bawah juga bisa menjadi instruktur juga. Seperti itu. Terima kasih atas masukannya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lainnya ada masukannya? Sudah. Terima kasih Pak Tri, semoga sukses. Amin. Sukses bersama-sama ya ini Bapak Ibu guru. Baik, ini harapan saya untuk mengadakan program ini itu adalah nantinya pembimbing atau pendamping juga siswa itu juga terlibat. Mungkin pendampingnya nanti memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian nanti anak-anak mengikuti. Nah, pastinya kan akan berbeda bebannya antara kelas bawah dan kelas atas. Mungkin kalau yang kelas atas istilahnya dikasih tahu atau dikasih instruksi sudah bisa mengikuti, mungkin yang kelas bawah lebih telaten lagi dalam mengarahkan anak-anak dalam mengikuti senam kreasi ini. Baik, saran dan masukannya sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Burian sebagai ketua komunitas belajar yang ada di SD Negeri 1 Sendang ini. Semoga dengan program RTL yang saya buat ini nantinya dapat diimplementasikan di SD Negeri 1 Sendang dan juga dapat membawa dampak yang positif untuk seluruh warga SD Negeri 1 Sendang. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih atas masukan saran. Untuk itu saya akhiri untuk RTL yang saya buat ini.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.